Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus Masjid Az-Zikri, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah bapak dan ibu-ibu serta semua jamaah salat subuh Masjid Az-Zikri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa kembali bermuwajahah, bertatap muka di masjid yang mulia ini. Tentunya semata-mata dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan semoga semua yang kita lakukan senantiasa menjadi ibadah makbulah yang diterima dan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baik ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan subuh ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana pembahasan kita kali ini adalah tentang tafsir suratul Ikhlas. Tafsir suratul Ikhlas, yaitu tafsir surat Al-Ikhlas atau surat Qul Huwallahu Ahad. Di mana surat ini adalah surat Makkiyah, surat yang Allah turunkan di Makkah. Di surat ini disebut dengan surat Makkiyah, surat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di Makkah. Wa ayatuha arba'u ayat, di mana surat ini terdiri dari berapa ayat Bapak-bapak? 4 ayat. Semua kita hafal insyaallah. Semua kita menghafal surat ini. Di mana para ulama, para mufassir menjelaskan bahwa surat Al-Ikhlas ini, atau surat yang Nabi menyebut dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Jadi Nabi juga menyebut surat Al-Ikhlas sebagaimana kita menyebutnya. Ya, kita menyebutnya apa? Kita kenali surat Qulhu, gitu Pak ya. Ternyata memang Nabi menyebutkan itu. Ya.
Nabi juga menyebut dengan surat Qul huwallahu ahad. Di mana asbabun nuzul, di mana sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Para mufassir mengatakan nazalat jawaban al-ayat al-arba al-mubarakat. Nazalat jawaban liman qalu lirrasul sallallahu alaihi wasallam minal musyrikin. Di mana 4 ayat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini turun pada saat Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang musyrik. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, di mana ada seorang musyrik yang bernama Ubay bin Ka'ab. Salah satu orang-orang musyrik, salah satu di antara orang-orang musyrik. Atau dalam riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ini Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini maksudnya. Di mana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini, di mana orang-orang musyrik saat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ansib lana rabbak ya Muhammad, ansib lana rabbak, sebutkan sifat Tuhanmu. Mana ansib, sifhu. Di mana orang musyrik ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi itu menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan sifat Tuhan. Ini ditanya orang-orang musyrik, ingin mengetahui siapa yang disembah oleh Nabi Muhammad dan orang-orang muslim saat itu. Maka kemudian turunlah ayat ini. Kemudian Allah turunkan ayat ini untuk menjelaskan siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat Al-Ikhlas ini, surat Al-Ikhlas ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallah, maka Allah kemudian turunkan surat Qul huwallahu ahad sampai akhir ayat. Yang menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat yang berisikan tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayat yang pertama ketika orang-orang musyrik ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjawab pertanyaan orang-orang musyrik itu yang mereka bertanya, apa sifat Tuhanmu itu wahai Muhammad? Apa sifat yang dimiliki oleh Tuhanmu ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Berarti sifat Allah, sifat adalah menunjukkan nama. Berarti nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Allahu Ahad. Ini juga para ulama mengatakan sekaligus Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan dan agar semua orang beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala wajib diimani adalah Ahad, yang Maha Esa. Apa maksudnya Maha Esa di sini jamaah hati Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dimaksud bahwasanya Allah menyebut namanya Ahad dan mengandung perintah agar semua hambanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan dalam apa? Yang pertama kata para mufassir, fir rububiyah wal uluhiyah wa asma'ihi wa sifati jalla wa ala. Dan juga mengandung perintah bahwa semua makhluk, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala wajib mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Pertama dalam rububiyah. Apa itu rububiyah? Maka para ulama mengatakan seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya, bahwa yang maksud mengesahkan Allah dalam rububiyah ini, atau seorang muslim dikatakan seorang muwahhid. Seorang muslim itu akan dikatakan orang yang betul-betul bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama ketika dia mengesahkan Allah dalam rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Apa itu rububiyah? Ifradullahi ta'ala bijami'i af'alih. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatan Allah. Jadi apa makna rububiyah? Mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah, satu-satunya ilah fi af'alihi, dalam semua perbuatan-perbuatannya. Jadi Allah Maha Esa dalam semua perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan apapun perbuatan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada Tuhan yang mampu berbuat sebagaimana Allah berbuat. Contohnya apa? Apa contoh perbuatan Allah Bapak Ibu sekalian? Menciptakan semua makhluk. Maka seorang muslim wajib beriman bahwa Allah satu-satunya ilah, Allah Maha Esa dalam menciptakan semua makhluk. Yang tidak ada satu ilah pun, tidak ada sekutu selain Allah Azza wa Jalla yang mampu menciptakan satu makhluk pun seperti Allah menciptakan. Apa ada Bapak? Apa ada satu makhluk di dunia, di bumi dan di langit selain Allah yang menciptakan? Tidak ada. Sehingga ini menunjukkan betul-betul Allah ini satu-satunya ilah. Betul-betul menunjukkan Allah ini ahad. Allah Maha Esa dalam semua perbuatannya. Allah tidak butuh mu'in, tidak butuh bantuan. Allah nggak butuh asisten. Allah nggak butuh partner, mitra yang membantu Allah dalam semua perbuatannya. Allah nggak butuh dalam menciptakan makhluk ini butuh bantuan orang atau butuh bantuan siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Allah nggak butuh dalam mengatur semua urusan makhluk itu dengan sekutu selain Allah Azza wa Jalla. Tidak. Allah betul-betul Maha Esa dalam melakukan semua perbuatannya, termasuk di antaranya dalam menciptakan sesuatu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam surat apa? Az-Zumar ayat 62, Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang Maha Pencipta segala semua makhluknya, segala sesuatu. Tidak ada yang mencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala tanyakan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Apa pertanyaan Allah kepada orang-orang yang menyembah selain Allah? Kalau mereka yang disembah itu betul-betul Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Luqman ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladina min dunik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inilah semua ciptaan Allah Azza wa Jalla. Inilah semua makhluk yang aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah kemudian menantang orang-orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Fa'aruni, maka tunjukkan kepada aku, kata Allah. Tunjukkan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, madza khalaqal ladzina min dunik. Apa yang telah diciptakan oleh Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apa ada? Apa ada orang yang menyembah berhala lalu kemudian mereka bisa membuktikan berhala ini telah menciptakan makhluk? Apakah ada orang saat ini yang menyembah matahari lalu kemudian mereka bisa menyebutkan apa yang telah diperbuat, yang telah diciptakan oleh matahari yang mereka sembah? Tidak ada. Mereka tidak bisa membuktikan. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya, seperti menciptakan, mengatur seluruh makhluk, memberikan rizki kepada semua makhluk, menghidupkan, mematikan, memenuhi hajat-hajat makhluk. Maka orang-orang musyrik ketika ditanya, yang mereka setiap harinya menyembah selain Allah Azza wa Jalla, tapi ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, apa yang dijawab oleh orang musyrik ini? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Lihat menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang diakui oleh orang-orang musyrik yang padahal mereka menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Yang menunjukkan tauhid rububiyah ini adalah fitrah. Semua ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan semua makhluk, mereka tidak akan mengatakan berhala yang selama ini saya sembah, tidak pernah. Sebagaimana orang-orang musyrik ketika ditanya oleh Allah, ketika ditanya oleh para nabi, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Di mana Allah mengabadikan dalam surat apa ini? Dalam surat Al-Mu'minun, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada orang-orang musyrik, ketika Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada orang-orang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Apa pertanyaannya? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, kepada orang yang selama ini mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala, menyembah Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Tanya kepada mereka wahai Nabi Muhammad, man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Siapakah yang telah menciptakan, mengatur langit yang 7 dan memiliki arsy yang maha agung? Apa yang dikatakan orang musyrik jamaah? Mereka mengatakan sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Bapak. Ini orang musyrik. Orang musyrik ketika tanya siapa yang memberikan rezeki kepada kamu, dia nggak akan mengatakan berhala saya, berhala Tuhan yang saya sembah itu. Mereka sadar betul, sungguhnya yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah. Tapi ketika disuruh menyembah hanya kepada Allah, mereka tidak menyembah. Ya, inilah kesyirikan mereka. Kesyirikan dalam menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan, siapa yang memberikan rizki, siapa yang mengatur seluruh alam, mereka akan mengatakan itulah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Bapak. Menunjukkan apa? Tauhid rububiyah adalah fitrah. Kemudian juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Bahwa tidak cukup orang itu dikatakan muwahhid, dikatakan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan syarat masuknya orang ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Karena lawan dari muwahhid, karena lawan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Jadi orang kalau tidak bertauhid, maka dia akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau tidak mengesahkan Allah, dia akan menduakan, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Ini konsekuensinya begini Bapak. Maka tidak cukup kata para ulama, orang itu mengesahkan Allah dalam rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang musyrik juga mentauhidkan Allah. Karena orang musyrik juga mereka mengesahkan Allah dalam rububiyahnya Allah Azza wa Jalla, tapi mereka disebut musyrik oleh Allah. Kenapa? Karena tidak cukup tauhid ini untuk menjadikan mereka sebagai seorang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai mereka mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Para ulama menjelaskan ifradullah ta'ala bi jami'i af'alil ibad allati yaf'alunaha ala wajhi taqarrub, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatan hamba-hamba yang mereka melakukannya untuk bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu maksudnya? Mengesahkan Allah dalam semua perbuatan kita sebagai seorang hamba, yang kita melakukan perbuatan tersebut dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa maksudnya? Ibadah. Sehingga tauhid uluhiyah ini disebut dengan tauhidul ibadah. Karena ibadah adalah sebuah perbuatan seorang hamba. Berarti dalam hal ini adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa contoh ibadah? Apa contoh perbuatan yang dilakukan oleh kita sebagai seorang hamba dalam rangka bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla? Contohnya apa? Berdoa. Doa ini perbuatan Allah, perbuatan kita? Perbuatan kita. Kita berdoa, ini perbuatan kita. Dan doa ini apa? Kenapa orang itu berdoa? Agar dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan ini yang merupakan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh dia memberikannya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid uluhiyah. Maka orang dalam beribadah, seorang hamba dalam beribadah kepada Allah seperti berdoa, maka tidak boleh dia memberikan ibadahnya itu. Maka tidak boleh seorang itu berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang itu meminta hajat-hajatnya,
meminta agar dia dijauhkan dari musibah malapetaka, kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang musyrik tidak seperti itu. Orang musyrik kepada siapa mereka menyembah? Mereka minta kepada berhala-berhala mereka. Mereka berdoa kepada berhala mereka. Ketika mereka disuruh menyembah hanya kepada Allah. Ketika mereka diperintah hanya beribadah, berdoa, menyembelih hanya untuk Allah Azza wa Jalla, mereka mengingkari. Inilah kesyirikan orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW. Inilah keadaan orang-orang musyrik. Kenapa mereka disebut musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan kalian, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, mereka akan berkata Allah. Tapi ketika disuruh hanya beribadah kepada Allah, meminta itu hanya kepada Allah, meminta keinginan, kebutuhan, hajat kalian itu hanya kepada Allah, meminta agar dijauhkan dari musibah itu hanya kepada Allah, mereka tidak melakukan. Mereka tetap kekeh meminta juga kepada berhala-berhala yang mereka sembah selama ini. Inilah kesyirikan. Berarti sama ketika ada orang muslim yang mereka bukan hanya meminta kepada Allah, tapi juga mereka mendatangi tempat-tempat keramat. Mereka meminta kepada penghuni-penghuni kubur yang mereka anggap wali-wali Allah ketika hidup, orang-orang soleh. Mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kesyirikan. Yang harusnya mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru ini kesyirikan. Kita lihat bagaimana Allah menyebutkan kesyirikan orang-orang kafir ini. Yang mereka bukan hanya meminta kepada Allah, tapi juga meminta kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla. Dengan apapun alasannya. Apa alasan mereka? Sebagai wasilah. Maka tidak beda dengan orang-orang muslim hari ini. Yang mereka ketika meminta kepada penghuni kubur ke tempat keramat, ini wasilah saja. Ini perantara saja. Penghuni-penghuni kubur ini, wali-wali Allah ini yang telah dikubur ini hanyalah wasilah kita. Yang kalau kita minta kepada penghuni kubur ini, yang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka dekat dengan Allah, sehingga wali ini yang telah dikubur ini, mereka bisa menyampaikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tawassul. Tapi ini tawassul syirki. Tawassul yang tidak dibenarkan, ini kesyirikan. Dan ini adalah perbuatan orang-orang musyrik yang mereka dimusyrikkan oleh Allah Azza wa Jalla. Justru dengan perbuatan ini Allah mengatakan mereka telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dalam surat apa? Dalam surat Az-Zumar ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wattakhadhu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasan mereka menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka mengatakan berhujjah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak pernah menyembah berhala-berhala itu. Ini Masya Allah, alasan mereka kalau ditanya, malah mereka tiap hari meminta. Mereka meminta hajat-hajat mereka kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklaim, memastikan bahwasanya mereka telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka sembah sehari-hari, mereka mengatakan apa? Mereka menjawab kepada Allah, ma na'buduhum. Kami sebetulnya gak pernah menyembah berhala-berhala ini. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali hanya untuk sebagai wasilah, perantara kami, agar kami bisa dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Yang bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini alasan mereka. Tapi diterima apa tidak oleh Allah? Tidak diterima. Justru ini kesyirikan. Maka tidak bedanya dengan orang-orang muslim hari ini, yang mereka juga mengatakan ini kan syariat, saya akan datang ke tempat keramat biar saya kaya. Ini syariat, ini jalannya. Ini kan wasilah. Kan dia wali Allah, dia orang yang soleh, yang dekat dengan Allah. Kalau kita banyak dosanya, nggak mungkin orang yang banyak dosanya kalau minta langsung kepada Allah itu akan diberi oleh Allah. Kita butuh perantara. Sehingga perantara ini yang menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apa bedanya dengan orang-orang musyrik? Apa bedanya dengan orang-orang kafir yang mereka disebut oleh Allah sebagai orang musyrik yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla? Ketika mereka menyembah berhala, mereka beralasan berhala ini hanya perantara yang mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyampaikan hajat kami kepada Allah sehingga Allah penuhi hajat kami dengan melalui perantara ini, kata orang musyrik. Masya Allah. Maka ini kesyirikan orang-orang musyrik pada zaman Nabi. Maka ini kesyirikan. Maka seorang dikatakan bertauhid kepada Allah, dia betul-betul mengakui bahwa Allah itu ahad,
bahwa Allah itu Maha Esa, sampai dia betul-betul jadikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia betul-betul hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti apa contoh perbuatan hamba yang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yang itu adalah ibadah. Adzabhu, menyembelih. Menyembelih binatang, menyembelih korban itu ibadah apa tidak, Bapak? Ibadah. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat yang kita hafal. Allah mengatakan fasolli li rabbika wanhar. Mana dalil yang menunjukkan menyembelih binatang ini dalam Islam ini? Itu bukan sekedar sembelihan, tapi juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang menunjukkan penyembelihan ini adalah ibadah? Yang orang-orang musyrik sejak zaman dahulu telah ada, mereka melakukan penyembelihan. Yang mereka menyembelih ini untuk selain Allah Azza wa Jalla, seperti penghuni-penghuni tempat-tempat keramat misalnya. Tidak beda dengan hari ini kita. Ya, kita lihat banyak orang menyembelih binatang itu, menyembelih kurbannya, yang mereka peruntukkan misalnya untuk ratu pantai selatan misalnya. Ada gak, Pak? Ada ya? Ya, atau yang disebut dengan acara labuhan. Acara apa? Labuhan atau larungan. Yang dalam prosesinya, dalam acara tersebut, ya, mereka menyembelih binatang seperti kerbau atau kambing. Kemudian kepalanya atau tubuhnya ini kemudian mereka buang, ya, mereka persembahkan buat penghuni tempat tersebut. Dengan keyakinan, dengan mereka melakukan perbuatan ini, itu mereka akan terhindar dari berbagai musibah yang akan menimpa mereka. Padahal tidak ada yang menghindarkan kita dari musibah kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Maka ini kesyirikan. Padahal Allah mengatakan menyembelih itu hanya untuk Allah. Allah mengatakan fasolli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan menyembelihlah kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, li rabbika, kata Allah, untuk hanya Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Allah mensejajarkan salat dengan menyembelih. Allah mengatakan fasolli li rabbika wanhar. Dan salatlah dan menyembelihlah kamu, kata Allah, li rabbika, hanya untuk Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Lihat, Allah mensejajarkan menyembelih dengan salat, yang ini keduanya adalah apa berarti? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh dipalingkan, dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka memalingkannya, memberikannya, mempersembahkannya kepada selain Allah Azza wa Jalla berarti kesyirikan. Berarti orang itu telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Ternyata yang terlibat dalam acara labuhan, acara larungan seperti di Palu, ya, pernah lihat Pak ya, gempa Palu itu, ternyata mereka habis mengadakan acara labuhan, acara menyembelih binatang yang mereka akan persembahkan kepada penghuni pantai tersebut. Ya, bagaimana acara-acara tempat-tempat lainnya seperti pantai selatan, atau di acara-acara lokal seperti sedekah bumi, sedekah laut. Kalau tempat saya di Pondok di Cilangkap itu, ya, ada sedekah bumi untuk danau Bambun, namanya Bambun. Ya, Masya Allah, yang mereka lakukan dalam setiap tahun. Yang mereka dalam rangka berkeyakinan kalau mereka sembelih kurban itu, mereka persembahkan buat tempat itu, lalu sajian-sajian yang lainnya, sajian, ya, ada tumpeng dan sebagainya. Ya, mereka berkeyakinan mereka terselamatkan dari berbagai musibah yang akan menimpa mereka. Ini kesyirikan. Ya. Berarti mereka meminta ini kepada selain Allah Azza wa Jalla. Padahal itu adalah hak Allah. Padahal yang hanya mampu menjauhkan kita, menghindar kita dari berbagai musibah hanya Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memintanya kepada selain Allah disebut apa? Kesyirikan. Jangan lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Orang akan dikatakan sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah. Bukan hanya dia mengesahkan Allah dalam rububiyah, dalam semua perbuatan Allah. Bukan saja dia mentauhidkan Allah dalam perbuatannya yang dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah, atau mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga sampai mereka mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mentauhidkan Allah? Mengesahkan Allah dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beriman. Yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang Allah menetapkannya dalam Al-Quran dan juga Rasulullah menetapkan dalam sunnahnya, nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai bagi Allah, yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bi ghairi ta'wil, tanpa menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, bi ghairi takyif, tanpa menanyakan keadaannya, bi ghairi ta'til, tanpa meniadakan nama-nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah azza wa jalla, bi ghairi tamthil, tanpa menyerupakan nama dan sifat itu dengan makhluknya. Kita ulangi Bapak. Ya, banyak orang tidak paham dengan tauhid asma wa sifat ini. Ketika mereka sudah mengamalkan tauhid rububiyah, mereka betul-betul meyakini bahwa semua perbuatan Allah Maha Esa dalam semua perbuatannya. Ketika mereka betul-betul telah mentauhidkan bahwa ibadah mereka hanya untuk Allah azza wa jalla. Tapi banyak orang yang terjatuh dalam kesyirikan dalam nama-nama sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana caranya? Maka para ulama mengatakan yaitu al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Yaitu beriman, kita wajib beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan dan Allah tetapkan buat dirinya dalam Al-Quran. Seperti apa contohnya? Seperti dalam ayat ini, Allahu wallahu ahad. Allah menyebutkan dan menetapkan bahwa nama dan sifat Allah diantaranya adalah ahad. Berarti kita tidak boleh menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tidak menetapkannya. Ini juga termasuk dari antara konsekuensi kita beriman dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa nama? Ada orang menamakan Allah dengan Gusti. Nggak boleh. Apakah ada ayat? Apakah ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW Allah menyebutkan dan menetapkan nama dan sifat Allah itu dengan Gusti? Tidak ada. Nggak boleh berarti kita. Perlu kita tahu bahwa karena kita banyak menyebutkan, banyak kaum muslimin ketika menyebut Allah ini Gusti Allah, Gusti Tuhan Allah. Nggak boleh. Berarti kita seakan-akan menetapkan yang Allah tidak pernah menetapkan. Ya, ini perlu kita pahamkan jamaah, kepada jamaah semua. Jangan sampai kita pernah menyebut nama-nama dan sifat Allah yang Allah tidak pernah menyebutkan. Berarti seakan-akan kita mengingkari nama-nama yang tak pernah disebutkan oleh Allah azza wa jalla. Padahal kewajiban kita adalah beriman dengan nama-nama dan sifat Allah azza wa jalla yang Allah sebutkan dan Allah jelaskan serta tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Dan perlu kita ketahui bahwasanya nama, ketika Allah menyebutkan nama, maka yang menunjukkan kemuliaan nama Allah subhanahu wa ta'ala ini, bahwa nama Allah yang mulia, yang bagus, yang indah, yang agung ini, itu mengandung sifat yang mulia. Jadi ketika disebut nama, maka include di dalamnya, termasuk dalamnya adalah Allah ingin menyebutkan sifat. Tidak seperti makhluk. Tidak seperti bedanya dengan nama-nama dan nama-nama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang, Allah disebut dengan Allah Ar-Razzaq. Ya, Allah yang maha memberikan rizki. Maka nama Allah Razzaq ini mengandung sifat. Bahwa betul-betul Allah memiliki sifat memberikan rizki kepada semua makhluk. Ada orang namanya Razzaq, tapi nggak memberikan rizki. Betul nggak? Ada orang namanya Karim, nama Allah Karim. Allah maha dermawan. Allah betul-betul maha dermawan memberikan semua apa yang diinginkan oleh semua hambanya. Tapi ada manusia namanya Karim, tapi sifatnya pelit. Berarti nama tidak mengandung apa? Tidak mengandung sifat. Ada nama makhluk itu soleh. Soleh, baik. Tapi kerjaannya menipu orang. Kerjaannya berbuat jahat. Tidak soleh. Inilah bedanya nama Allah dengan nama makhluk. Maka nama Allah itu mengandung sifat ketika Allah disebut dengan Sami'. Allah maha mendengar. Nama Allah Sami'. Berarti ini menunjukkan sifat Allah betul-betul Allah maha mendengar semua makhluknya. Dan pendengaran Allah tidak ada batasnya. Kalau kita mendengar, menunjukkan kekurangan makhluk. Mendengarnya kita terbatas. Radius sekian kita sudah nggak mendengar lagi. Betul gak Pak? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar semua makhluk. Bahkan yang belum terbetik, belum terucap.
Belum ada suaranya, Allah tahu. Masya Allah. Allah mendengar. Subhanallah. Ini menunjukkan betul-betul nama Allah, nama yang mulia, nama yang agung, sesuai dengan keagungan Allah dan sifatnya. Sehingga Allah menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang husna. Apa itu husna? Yang maha indah, yang paling indah, yang paling bagus, yang tidak ada yang bagus selain nama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Sampai Allah saking senangnya, saking bahagianya Allah untuk disebut namanya yang merupakan pujian bagi Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan kita untuk berdoa sehingga doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kata Allah apa? Fad'uhu biha. Maka berdoalah, memintalah kalian kepada Allah dengan nama-nama itu, kata Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ini merupakan apa? Allah mengatakan Allah itu betul-betul memiliki nama yang agung. Bahkan saking agungnya Allah suka nama-nama itu disebut oleh hambanya. Bahkan Allah perintahkan kita kalau berdoa dan doa kita ingin diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, maka berdoa dengan bertawasul, dengan menyebut nama-nama itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Kemudian dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para ulama mengatakan, maka ulama ahlu sunnah, bahwasannya keyakinan dan keimanan seorang muslim ketika menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkannya. Jadi kita nggak boleh menetapkan nama-nama dan sifat Allah kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama bighairi tahrif, bighairi ta'wil. Tidak boleh menyimpangkan dari makna yang sesungguhnya. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Allah itu betul-betul sami', mendengar. Berarti kita yakin bahwasanya Allah mendengar. Allah punya nama dan punya sifat mendengar. Bahkan juga Allah menyebutkan, Allah menciptakan Adam dalam hadis yang sahih dengan kedua tangannya. Ya, mungkin kita akan banyak menemukan nama-nama sifat Allah. Allah menyebutkan sifatnya memiliki kedua tangan. Berarti kita yakin bahwa Allah ini betul-betul punya tangan. Tidak boleh kita simpangkan dari makna yang lainnya. Seperti misalnya orang menyimpangkan makna tangan itu dengan kekuatan. Berarti Allah menciptakan makhluk, maksudnya tangan itu bukan tangan. Karena kalau kita katakan tangan, berarti apa bedanya Allah dengan makhluk? Bagaimana kita menjawabnya, Bapak? Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan makhluk berarti? Tidak. Maka bagaimana kita menjawabnya? Ya. Yang pertama, kita wajib menetapkan dan mengimani sebagaimana Allah menetapkannya, bahwa Allah telah menyebutkan, Allah telah menetapkan bahwa Allah dalam menciptakan Adam, menciptakan makhluk itu dengan kedua tangan. Kita wajib beriman bahwasanya Allah punya tangan. Kita nggak boleh palingkan dari makna yang lainnya, seperti punya Allah, tangan Allah kekuatan, tidak boleh. Ya, tentunya tangan yang dimaksud adalah tangan yang sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Tangan yang berbeda dengan makhluknya, yang sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tadi bukan hanya menyelewengkan dari maknanya, tapi juga tidak boleh menyerupakan tangan Allah dan makhluknya. Sehingga cara mengimani nama-nama dan sifat Allah itu, selain tidak boleh menyimpangkan dari makna yang sesungguhnya, yang kedua wala bighairi tamtsil. Tidak boleh menyerupakan tangan Allah dengan makhluknya. Kok bisa? Kan tangan. Bagaimana mungkin kita nggak menyerupakan tangan yang disebut oleh Allah? Berarti kalau tangan, berarti tangannya sama seperti makhluk. Tidak. Berarti tangan Allah itu adalah tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, yang berbeda dengan tangan makhluknya. Kira-kira mungkin nggak, Bapak? Sekarang kita tanya. Kita punya tangan. Monyet dan binatang-binatang itu punya tangan apa enggak? Ya. Kita sama-sama makhluk ini. Ya, kalau kita jawab dengan jawaban ini. Kita punya tangan, monyet punya tangan, binatang-binatang yang Allah ciptakan yang lebih rendah dari Allah menciptakan manusia juga punya tangan. Apakah tangan kita dengan tangan binatang itu sama apa tidak, Bapak? Tidak sama. Ini baru makhluk. Ya, ini menunjukkan kalau tangan kita dengan tangan makhluk Allah yang lainnya seperti binatang itu berbeda. Dan kita juga nggak mau disamakan, betul? Bapak mau disamakan nggak tangan Bapak seperti tangan monyet? Nggak mau kan?
Tangan kita berbeda. Maka bagaimana dengan tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Pasti ada tangan yang sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita memalingkan kepada makna yang lainnya. Maka memalingkan kepada makna yang lainnya butuh dalil. Mana dalil? Mana dalil yang menunjukkan kalau tangan itu adalah kekuatan? Masya Allah. Berarti seolah-olah kita menafikan. Berarti seakan-akan orang yang memalingkan makna nama-nama dan sifat Allah kepada makna yang lainnya selain makna yang hakiki tersebut. Berarti dia telah menafikan penetapan Allah yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini kesyirikan kata para ulama. Sehingga apa? Tadi tidak boleh memalingkan dari makna yang sebenarnya. Tidak boleh menyerupakan nama-nama dan sifat Allah dengan makhluknya. Sebagaimana Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Allah telah menyebutkan. Allah telah menafikan adanya penyerupaan persamaan Allah dengan makhluk. Allah mengatakan, mengabarkan, Allah telah memberitakan kepada kita agar kita mengimani laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada satupun kata Allah makhluk, satu makhluk pun yang menyerupai Allah, yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Tidak ada. Kemudian yang ketiga, bi ghairi takyif. Dalam mengimani dan menetapkan nama dan sifat Allah, tidak boleh menanyakan keadaan. Seperti misalnya kita tanyakan, kita yakin Allah punya tangan. Tangan Allah kayak apa ya? Nggak boleh. Maka menanyakan ada sesuatu yang akan menjerumuskan kita ke dalam menyamakan Allah dengan makhluk. Mungkin apa tangan Allah ada jempolnya kali ya? Nggak boleh. Maka menanyakan keadaan. Maka sesuatu yang diharamkan yang tidak boleh bagi seorang makhluk menanyakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keadaan. Allah punya tangan, tangannya kayak apa ya? Kayak ini apa enggak ya? Kayak tangan kita ada jempolnya, ada jari tengahnya, ada jari manisnya. Waliyadzubillah. Tidak boleh. Ya, kemudian yang terakhir bi ghairi ta'til. Tidak boleh meniadakannya padahal Allah menetapkan. Karena ada sebagian kelompok sempalan Islam yang mereka untuk menetapkan nama dan sifat Allah mereka meniadakan. Karena alasan apa? Karena alasan yang tidak benar dibenarkan, yaitu takut ketika mereka menetapkan nama dan sifat Allah, mereka sama halnya dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini keliru. Berarti mereka tidak paham bagaimana mengimani nama-nama sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah mengatakan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dari makhluknya. Berarti kalau Allah mengatakan tangan, bukan berarti kita ingin menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi tangan yang kita imani, tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tangan yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita imani. Seperti Allah mengatakan kullu syai'in halik illa wajha. Segala sesuatu, semua makhluk, segala sesuatu, semua makhluk itu akan binasa, akan hancur kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan wajah yang juga menunjukkan wajah itu adalah mewakili semua dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa disebut wajah? Berarti berarti memahami, apakah memahaminya berarti yang tidak hancur hanya wajah Allah? Berarti tangan dan tubuhnya Allah hancur? Bukan. Ya. Apakah dirinya Allah hancur kecuali wajahnya? Tidak. Ini adalah kiasan. Seperti misalnya kita mengatakan, saya hari ini belum melihat batang hidungnya si Ahmad ini. Apakah maksudnya melihat batang hidung itu melihat batang hidungnya Ahmad saja, apa tubuhnya Ahmad semuanya? Itu maksudnya. Ketika Allah mengatakan kullu syai'in halik illa wajah. Segala sesuatu akan binasa, akan hancur kecuali wajahnya Allah. Itu bukan berarti hanya wajahnya Allah. Yang pertama dalam ayat ini memberikan pelajaran, Allah telah menetapkan bahwa Allah memiliki wajah. Tapi wajahnya Allah itu adalah wajah yang sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Wajah yang tidak sedikit pun sama dan serupa dengan makhluknya. Bisa dipahami Bapak? Ya. Wajah yang mulia bagi Allah Subhanahu, sehingga apa? Ya, sehingga di antara nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba nanti di akhirat adalah melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Bertemu dan melihatnya kita dengan wajahnya Allah Azza wa Jalla. Yang tidak semua akan bertemu dan melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang-orang yang terhijab. Orang-orang kafir akan terhijab. Dia akan terhalangi untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan nikmat yang sesungguhnya. Bahkan kata para ulama, di antara nikmat yang paling betul-betul nikmat Allah yang terbesar
yang Allah berikan kepada seorang hamba di surga Allah Subhanahu wa taala, bukan kenikmatan surga. Bukan buah-buahan yang diberikan oleh penghuni surga. Bukan sungai-sungai yang Allah hamparkan kepada orang penghuni surga. Tapi kenikmatan sungguhnya adalah melihat Allah Azza wa Jalla. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala ini dalam mengimani nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allahus Samad. Allah kemudian juga menyebutkan nama, menetapkan nama dan sifatnya itu As-Samad. Apa itu As-Samad? As-Sayyid Al-Maqsud. Yaitu yang maha raja dan maha dituju oleh semua makhluk. Yang semua makhluk kembali menuju dan bergantung dalam semua urusan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita menggantungkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Allah ingin menyebutkan bahwa nama Allah dan sifatnya yang hendaknya diimani dan diamalkan oleh semua makhluk, semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dan menetapkan bahwasanya Allah As-Samad. Allah punya nama As-Samad. Tempat semua makhluk namanya As-Samad dan maknanya adalah tempat semua makhluk menggantungkan semua urusannya kembali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti apa? Meminta kekayaan, meminta agar dipenuhi hajatnya, meminta agar dijauhkan dari musibah dalam hidupnya. Semuanya hanya digantungkan dan diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna apa? Makna As-Samad. Berarti orang itu tidak beriman ketika ada orang yang meminta kepada selain Allah. Ketika ada orang yang bertawakal menyerahkan urusannya kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti dia telah meniadakan, mengingkari bahwa Allah adalah As-Samad. Ya, ada orang mengharap itu kepada manusia, kepada makhluk. Wal'iyadzubillah. Ada orang yang mengharapkan rezekinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada kerjaannya, kepada manusia, bosnya. Ini juga tidak boleh. Karena sungguhnya memberikan rezeki yang menggantungkan, harusnya kita menyerahkan rezeki kita hanya kepada Allah. Allah yang memberikan rezeki. Sehingga kita gantungkan rezeki kita kepada Allah. Sehingga kita memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah juga menyebutkan sifatnya lam yalid. Allah tidak melahirkan. Allah tidak punya sifat melahirkan, beranak. Karena beranak itu adalah sifatnya makhluk. Kenapa beranak itu sifat makhluk? Kalau memiliki anak, kata para ulama, di mana sifat anak itu biasanya, umumnya dan pastinya menyerupai orang tuanya. Betul apa tidak? Ya, bapak punya anak pasti ada yang sama, ada yang mirip. Apakah hidungnya, wajahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada suatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kalau pula Allah punya anak, berarti ada orang yang akan serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menafikan ini. Maka Allah menafikan Allah punya sifat dalam rangka menafikan tidak ada satu makhluk pun yang akan bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Yang serupa dan sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah punya anak berarti akan ada yang serupa dengan Allah. Karena anak itu mewarisi sifat-sifat orang tuanya. Karena anak itu akan mewarisi sifat-sifat, bahkan secara fisik akan mewarisi kedua orang tuanya. Betul apa tidak, Bapak? Ya, jadi warisan orang tua itu ketika melahirkan, apakah itu secara gen ini, apakah sifatnya, fisiknya, pasti ada yang sama. Padahal Allah punya sifat apa? Tidak ada suatu pun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah menyebutkan sifatnya tidak melahirkan. Allah tidak punya anak. Walam yulad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan. Dan ini adalah untuk menafikan di mana sesuatu yang melahirkan itu, sesuatu yang dilahirkan berarti menunjukkan ada sesuatu yang baru. Suatu yang pada asalnya belum ada kemudian menjadi ada. Ini berarti ini adalah makhluk. Dan ini bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah ada, telah terdahulu adanya. Dan Allah akan ada untuk selama-lamanya. Sedangkan makhluk bagaimana sifatnya? Ya, semua yang terlahir dan melahirkan itu ya huwa fanin, kata para ulama. Semuanya akan hancur dan binasa. Lihat sifat makhluk. Semua makhluk melahirkan, dilahirkan. Sehingga sifatnya bagaimana? Sifatnya Allah sebutkan hancur, akan binasa. Berarti kalau Allah itu melahirkan atau dilahirkan berarti Allah akan binasa. Padahal Allah hidup untuk selama-lamanya. Allah hayyun, Allah qayyum. Allah maha hidup untuk selama-lamanya.
Allah telah terada dan telah terdahulu. Bukan seperti makhluk yang ada, yang asalnya belum tidak ada, seperti kita tadinya nggak ada, kemudian menjadi ada. Ini makhluk. Ini sifat makhluk. Yang Allah tidak sama dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidaklah Allah kembali menegaskan dari semua sifat-sifat ini. Di mana Allah menegaskan sifatnya untuk menjelaskan semua sifat-sifatnya yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun, kata Allah, dan tidak ada satupun bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menyerupai, yang sama, yang sebanding, yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini akhir ini menutup, ya, sifat ini menjadi konklusi, ya, menjadi kesimpulan keyakinan seorang muslim bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada satupun yang sama dengan makhluknya, apakah namanya, sifatnya, dan semuanya yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa fadilah di antara fadilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Al-Ikhlas ini? Maka di antara Nabi menyebutkan bahwa keberkahan surat Al-Ikhlas ini ketika kita membacanya maka senilai seperti kita membaca sepertiga Al-Qur'an. Di antara keagungan surat Al-Ikhlas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa membaca surat Al-Ikhlas tentunya dengan mengerti maknanya, dengan memahami apa yang dikandung di dalamnya. Ini nilainya, pahalanya, keberkahannya sama seperti kita membaca sepertiga Al-Qur'an. Subhanallah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad wa yuraddiduha. Di mana Abu Sa'id ini meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seseorang yang pernah mendengar orang lain ini dia baca surat qul huwallahu ahad wa yuraddiduha. Selalu yang diulang-ulang yang dibaca surat qul huwallahu ahad, seakan-akan tidak ada surat yang lain. Maka kemudian falamma asbaha ja'a ila Nabi. Maka ketika di pagi hari orang ini yang mendengar temannya ini kalau baca Quran kok surat Al-Ikhlas saja. Maka dia datang kepada Rasul, dia laporkan tentang orang ini yang selalu membaca dan mengulang-ulangi surat Al-Ikhlas ini. Dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada fulan yang tiap harinya dia sering mengulang-ulang surat Al-Ikhlas ya Rasulullah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqaluha wa kana ar-rajul. Seakan-akan orang ini melihat nih orang ini kok baca Qur'annya cuma sedikit, cuma qul huwallahu ahad. Kan suratnya pendek. Berarti dia hanya membaca Qur'an sedikit saja. Dia ulang-ulang terus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang ini melaporkan orang tersebut yang selalu mengulang-ulang surat Al-Ikhlas ini, Nabi SAW menyampaikan kepada orang ini, apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari ini. Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dil thalathal Qur'an, thuluthal Qur'an. Kata Nabi SAW, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, sungguhnya surat Al-Ikhlas ini, surat qul huwallahu ahad, betul-betul kata Nabi, betul-betul sungguh surat ini dia menandingi, dia senilai dengan membaca sepertiga Al-Quran, kata Nabi SAW. Subhanallah. Juga dalam riwayat yang lain, ketika ada orang yang pernah diutus oleh Nabi SAW, di mana Nabi pernah mengutus seorang sahabat, ya, dalam sebuah pasukan perang. Lalu kemudian orang ini selalu mengimami para sahabat yang lainnya dalam perjalanan perang ini. Lalu kemudian yang dia baca, apa yang dia baca? Yang dia baca ketika setelah membaca Al-Fatihah, selalu yang diulang-ulang surat Al-Ikhlas. Ya. Lalu kemudian falamma raja'u dzakaru lahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka pulang dari peperangan, mereka lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya si fulan ya Rasulullah selalu kalau menjadi imam itu yang dibaca surat Al-Ikhlas saja. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang melaporkan kepada Nabi ini tentang si fulan ini,
yang kalau jadi imam bacanya surat Al-Ikhlas terus. Maksudnya Al-Fatihah dulu maksudnya Pak ya. Al-Fatihah surat Al-Ikhlas. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang tersebut yang melaporkan tentang keadaan orang ini. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan saluhu li ayyi syai'in yasna dzalik. Ya, kamu tanya kata Nabi. Kalian tanya kepada orang tersebut yang kalau jadi imam sukanya baca Al-Ikhlas dan dia ulang-ulang terus dalam setiap rakaatnya dia baca rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, besok salat yang lainnya juga begitu. Kata Nabi SAW, kamu tanya orang itu, kenapa dia mengerjakan itu? Kenapa dia selalu membaca surat Al-Ikhlas? Maka kemudian para sahabat ini menanyakan kepada orang ini. Fasa'aluhu. Mereka bertanya kepada orang ini. Mereka bareng-bareng menanyakan kepada orang ini. Apa yang dijawab oleh orang ini? Dia mengatakan, innaha sifatur rahman. Sungguhnya surat Al-Ikhlas ini mengandung sifat-sifat dan nama-nama Allah yang Maha Rahman. Fa ana uhibbu an aqra'a biha. Dan aku cinta, aku ini suka membaca surat ini yang mengandung nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mengandung tauhid kata orang ini. Maka kemudian kembali hal ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan apa? Maka Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabat yang melaporkan ini, akhbiruhu annallaha azza wa jalla yuhibbuh. Sampaikan kepada orang tersebut kata Nabi, kepada orang yang melapor ini. Sampaikan kepada si imam itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annallaha yuhibbuh, bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Karena kecintaannya kepada surat Al-Ikhlas ini kata Nabi. Masya Allah. Tapi para sahabat membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang itu bukan karena nggak hafal dengan ayat yang lain, Bapak-bapak ya. Jangan kita anggap wah berarti ya seperti kita. Kalau kita jadi imam baca surat Al-Ikhlas terus karena yang kita hafal itu doang. Ya, sehingga kita ulang-ulang terus masalahnya. Tapi sahabat itu alasan mengulang-ulang surat Al-Ikhlas kenapa? Karena tahunya makna yang terkandung dalam surat itu. Karena tahunya itu ada pengagungan terhadap nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya ada tauhid, dalamnya ada keyakinan beriman bagaimana mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka cinta membaca surat ini karena alasan ini. Bukan karena nggak ada yang lain yang dihafal Bapak. Ya, seperti kita. Nih, imam kok baca qul huwallahu, ternyata ketika ditanya, karena saya nggak punya hafal lain kecuali qul huwallahu. Ya ini ya. Ya ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Ya tapi ini juga bukan berarti kalau nanti Bapak ditanya, alhamdulillah saya tiap malam sudah khatam Al-Quran. Kok bisa Bapak? Saya udah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kan kata Nabi, satu surat Al-Ikhlas itu sama menyamai sepertiga Al-Quran. Saya sudah baca 3 kali, berarti saya sudah khatam. Wah ini nggak benar ini. Ya, maksudnya betul-betul memang ya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran pahala dan keberkahannya. Tapi bukan berarti sama dengan membaca satu Quran. Ya, ketika kita baca 3 kali, berarti kita salah khatam. Memang nilainya betul. Ya, atau misalnya ada orang mengatakan kok Bapak nggak baca Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Misalnya ada orang misalnya akan beralasan ketika sholat, lalu dia baca hanya qul huwallahu. Karena qul huwallahu telah mewakili seperti Al-Quran, termasuk Al-Fatihah misalnya dia katakan. Kan Al-Fatihah dari sepertiga Al-Quran itu. Makanya tidak benar. Ya, ini keliru memahaminya. Ya memang pahalanya betul. Seperti misalnya tadi disebutkan kalau kita ngaji, kita berzikir, kata Nabi Nabi mengatakan man shalla fi jama'atin. Ya barang siapa yang salat berjamaah subuh berjamaah, man shalla ghada fi jama'atin. Barang siapa salat subuh berjamaah di masjid. Ya, thumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk menetap berzikir kepada Allah. Dia baca Quran, dia berzikir, dia dengarkan tausiah, ini berzikir. Ya, hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit. Thumma shalla rak'atain. Kemudian salat 2 rakaat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tam. Kata Nabi maka baginya pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah sempurna. Lalu kita katakan alhamdulillah saya tiap pekan ya di Masjid Al-Dzikri saya sudah menunaikan ibadah haji. Ya tidak Bapak. Memang pahalanya seperti ibadah. Itu bukan berarti menggugurkan kewajiban kita menunaikan ibadah haji ketika kita mampu. Jadi dia mengatakan, Pak Bapak kok nggak pergi haji? Saya udah haji setiap pekan. Di mana itu tiap haji setiap pekan? Itu kan kata Nabi kalau kita berzikir salat subuh berjamaah, berzikir sampai terbitnya matahari, lalu kita salat 2 rakaat, salat syuruk setelah itu, maka kita sudah seperti menunaikan ibadah haji. Wah, itu pahalanya. Ya, tapi tidak menggugurkan kewajibannya.
Karena tidak ada kita mencukupkan dengan baca Al-Quran dengan baca Al-Ikhlas. Yang ada kita suruh menghatamkan Al-Quran. Kita memperbanyak baca Al-Quran. Ini ada semangat kita. Ya kalau Al-Ikhlas saja seperti Al-Quran, maka bagaimana dengan kita baca semuanya, baca seluruhnya, memperbanyak membaca Al-Quran, maka akan jauh lagi keutamaan. Baik, jazakumullah Ustaz atas penjelasannya yang sangat mendalam mengenai salah satu surat pendek tapi di dalamnya berisi inti ajaran Islam. Dan untuk menyempurnakan faedah yang kita dapatkan dari apa yang telah disampaikan Ustaz tadi, mungkin kami beri kesempatan untuk sesi tanya jawab. Mungkin diawali dengan satu pertanyaan dari bapak-bapak dan kemudian nanti kalau ada waktu dari ibu-ibu satu pertanyaan. Silakan. Jika ada bapak-bapak yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz atas sharingnya. Saya mau tanyakan hubungannya dengan takwil ayat tadi. Di dalam Al-Quran di surah Kaf itu dikatakan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 115 dikatakan juga bahwa kemanapun kamu menghadap di situ ada wajah Allah. Bagaimana mengartikan ini Pak? Karena ada yang lebih dekat dengan urat leher, ada yang kemana kita menghadap wajah Allah ada di situ. Jadi seperti apa gambarannya supaya kita nggak salah tafsir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bagaimana makna kita memaknai bahwasanya Allah begitu dekat dengan hambanya? Seperti misalnya dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah juga mengatakan idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang diriku, maka katakan kepada mereka fa inni qarib, sungguhnya aku betul-betul maha dekat dengan hambaku. Lihat, Allah menyebutkan nama dan sifatnya qarib. Allah punya nama dan punya sifat itu qarib. Allah maha dekat. Dan ini sifatnya betul-betul dekat Allah dengan hambanya. Tapi dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti makhluknya. Jadi bukan berarti dekatnya Allah itu seperti saya berdua-duaan dengan Bapak ini. Tapi dekatnya Allah sesuai dengan kemuliaan Allah azza wa jalla. Dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala di antara kata para ulama, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mampu mendengar doa hamba-hambanya. Karena Allah itu di mana tempatnya? Allah di Arsy. Karena sifat yang lainnya Allah menyebutkan bahwasanya Allah itu di langit. Ketika ada seorang sahabat yang ditanya oleh Nabi, di aina Allah, di mana Allah? Allah fis sama. Allah itu di langit. Kita akan mengatakan berarti Allah jauh dong. Itu kan kata kita. Itu kata kita bahwasanya Allah itu berarti jauh dari kita, itu menurut hamba. Tapi Allah bersemayam di langit itu, bagaimana kok bisa Allah dekat? Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dekatnya Allah seperti dekatnya makhluk. Karena dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti sebagaimana dekatnya makhluk dengan temannya misalnya. Seperti saya misalnya dengan bapak ini, bukan itu. Ya. Itu Bapak. Pertama, yang jelas berarti Allah berada di langit. Pertama kita harus yakin bahwasanya Allah itu di langit. Karena Allah menyebutkan itu. Allah berarti Allah maha tinggi. Ketika Allah disebutkan maha tinggi, karena Allah keberadaannya di mana? Di mana keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala? Di Arsy. Allah bertempat di Arsy. Allah berada di Arsy itu di langit Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan kita. Ya, maka tidak boleh kita mengatakan, kita ditanya aina Allah, Allah itu di mana-mana. Ini keliru. Ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena akidah kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana Nabi ketika bertanya di mana Allah, Allah itu di langit. Dan ini banyak dibuktikan dengan fitrah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Buktinya bahwa orang kafir ketika ditanya, ketika mengatakan saya mau percaya sama yang di atas. Fitrah apa tidak? Berarti Allah itu di mana? Allah di mana? Di atas, di langit maksudnya. Orang kafir aja mengatakan saya mah yakin sama yang di atas. Saya serahin aja sama yang di atas aja. Ya. Atau ketika kita berdoa, bagaimana Rasul pernah menyebutkan orang yang berdoa itu yamuddu yadaihi ilas sama, ketika Rasul menyebutkan orang yang harusnya doanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia telah memenuhi semua syarat doanya.
Di mana di antaranya Nabi mengatakan ya muddu yadaihi ila sama. Dia angkat kedua tangannya menuju langit. Masya Allah. Yang menunjukkan Allah keberadaannya di mana? Di langit. Berarti tidak betul kalau ada orang mengatakan Allah itu di mana-mana. Dan ini berarti menunjukkan penghinaan bagi Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau Allah di mana-mana berarti Allah di Comberan. Berarti Allah ada di kakus. Allah ada di kamar mandi. Allah ada tempat yang kotor. Wa iyadzubillah. Ini penghinaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya keberadaan Allah itu di langit yang mulia, di arsy yang agung. Sebagaimana Allah ketika bertanya, siapa yang menciptakan arsy yang agung itu? Orang kafir aja mengatakan Allah. Allah di mana? Di arsy. Adapun dekatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan saking maha dekatnya dengan hamba, maka Allah maha mendengar apa yang dia pinta dari Allah. Sehingga Allah ketika menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ini, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila orang-orang itu bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, maka katakan kepada fa inni qarib, sungguhnya aku maha dekat dengan hambaku, ujibu da'watad da'i, aku mampu mengijabah semua doa hamba-hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Ya, jadi kalau jauh kan seakan-akan pemenuhan ijabah itu akan lama, atau tidak mungkin barangkali tidak akan diijabah karena Allah jauh dari kita. Maka pemahaman dekat itu seperti itu. Ya, bahwasanya Allah mampu mengijabah semua hambanya karena kedekatan Allah dengan para hambanya itu. Kemudian juga makna qarib ini menunjukkan bahwasanya Allah maha mendengar. Allah sehingga dalam berdoa itu nggak boleh kita teriak-teriak. Ketika ada seorang sahabat yang berdoa dengan teriak-teriak, maka Rasulullah mengingatkan, ya sungguhnya Tuhan yang engkau berdoa dengannya Sami'un qarib, kata Allah. Dia adalah zat yang maha mendengar dan maha dekat dengan kamu. Kalau kita teriak-teriak seakan-akan Allah jauh. Sehingga kita perlu teriaki Allah Subhanahu wa taala, kita meminta hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah punya sifat apa? Sami'un qarib. Allah maha mendengar dan maha dekat. Dan pendengaran dan dekatnya Allah ada sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Itu Pak ya. Jadi bukan dekat seperti kita berdua-dua. Seperti Allah mengatakan innallaha ma'al muhsinin. Ya, Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah menyebutkan sifatnya bersama. Apakah bersama ini maksudnya seperti kita bersama dengan saya dengan Bapak Ibu? Tapi kebersamaan Allah juga menunjukkan betapa dekatnya Allah kepada hambanya. Bahwasanya kebersamaan dekatnya Allah dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya dan sifat-sifat Allah yang lain. Ini maksud adalah dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya bagaimana Allah juga menggambarkan sifat malaikat dengan bumi ini. Ya, bumi ini bagaikan apa? Seperti bola. Ya, yang kecil. Ya, berarti kalau mungkin orang memandangnya ke langit itu jauh, maka bagi malaikat saja dekat bumi itu. Ya, malaikat maut misalnya ketika diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa, apakah perlu terbang seperti kita membayangkan gimana ya malaikat maut? Kalau Allah perintahkan mencabut nyawa seluruh makhluk di bumi ini, apakah besok orang yang meninggal di Amerika datang ke Amerika? Apakah datang ke Indonesia? Menunjukkan orang-orang itu dekat dari malaikat itu, sehingga tidak dicabut saja. Ya, seperti misalnya, ya mungkin orang semut yang berada di air ini, dia seakan-akan karena dia kecil, dia melihat kita jauh. Kalau kita dekat apa tidak ini gelas ini? Dekat dari kita. Ya, maka dekat yang sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Itu Pak ya. Dekat yang sesuai dengan Allah Subhanahu. Terima kasih. Ya, mungkin bisa satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu jika ada. Ada satu pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mohon maaf lebih dulu mengalamatkan concern ini kepada para pengurus. Kalau bisa mikrofon itu jangan satu saja Pak, 3. Karena Pak Ustadz condong ke kiri, condong ke kanan, kita udah nggak dengar lagi apa yang dikatakan beliau. Jadi kalau bisa kiri, kanan, dan tengah, itu usul saja. Saya sudah menyampaikan concern ini kepada beberapa bapak yang saya temui. Saya nggak tahu apakah beliau-beliau itu pengurus atau enggak. Tapi kayaknya concern ini nggak disampaikan atau belum di follow up. Jadi kalau bisa tambah mikrofonnya atau diganti dengan yang lebih besar. Kemudian di belakang sini ada TV, tapi cuma TV saja, mikrofonnya nggak ada. Jadi nggak terlalu banyak membantu. Mohon kalau bisa tolong dipertimbangkan usul ini. Kemudian pertanyaannya Pak Ustadz, mohon maaf kalau saya tidak bisa menyimak terlalu baik karena masalah mikrofon itu. Pertanyaan saya yang pertama, apa hukumnya menamakan anak dengan Asmaul Husna? Baik atau tidak, dianjurkan atau tidak? Karena pemberian nama itu adalah doa. Karim, Basir, dan lain sebagainya itu. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa selesai tausiah, pengajian itu, kita selalu minta kepada penceramah untuk memimpin doa bersama. Maksud saya, benarkah yang dikatakan orang bahwa doa alim ulama itu lebih didengar Allah daripada kita-kita yang biasa-biasa saja ini? Kenapa kita tidak langsung saja berdoa masing-masing gitu Pak Ustadz? Mohon maaf kalau pertanyaan saya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, insya Allah masukannya sangat baik dan nanti bisa ditindaklanjuti oleh pengurus. Pertanyaan pertama tadi bagaimana hukumnya menamakan anak dengan Asmaul Husna? Apakah kita boleh menamakan nama anak-anak kita dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya adalah kalau nama itu adalah memiliki sifat khususiat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh kita langsung menamakan dengan nama Allah Azza wa Jalla. Seperti kita menamakan nama anak kita dengan Khaliq, tidak boleh. Karena ini akan seakan-akan ada pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Boleh untuk menamakan itu harus ditambah dengan kata Abdul. Abdul Khaliq, hamba Allah yang maha mencipta. Ya. Jadi apa namanya? Para ulama mengatakan kalau nama-nama Allah yang akan kita berikan sebagai nama anak kita itu adalah mengandung nama dan sifat Allah yang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh orang itu menamakannya dengan nama Allah tersebut. Seperti Khaliq, yang maha menciptakan. Ya, apakah anak kita pencipta? Tidak. Sehingga dia perlu diberikan tambahan Abdul Khaliq, hamba Allah yang maha mencipta. Ini Pak. Ya. Atau misalnya Razzaq, yang maha memberikan rizki, yang tidak ada memberikan rizki kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita namakan anak kita Razzaq, tidak boleh. Tapi harus apa? Abdur Razzaq. Ya. Seperti misalnya menamakan Allah dengan Allah, tidak boleh. Sehingga memberikan namanya dengan apa? Abdullah, hambanya Allah. Ya, saya mau kasih nama anak saya biar seperti Allah. Nggak boleh. Ya. Tapi diberikan apa? Abdullah. Karena Nabi mengatakan, Nabi pernah bersabda, ahabbul asma ilallah azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Kata Nabi SAW, nama yang paling dicintai oleh Allah yang kita berikan kepada nama kita, nama anak-anak kita, kata Rasulullah adalah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang diberi nama dengan Abdullah dan Abdurrahman. Lihat para sahabat, nama anak-anak siapa? Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, semuanya Abdullah. Ya, ada Abdurrahman, Abdurrahman bin Auf. Semua anak para sahabat mengganti nama-nama mereka dan anak-anak mereka berikan nama dengan apa? Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sebaik-baik atau nama yang paling disukai dan dicintai oleh Allah untuk kita berikan apa? Abdullah dan Abdurrahman. Sesuai nama-nama baik yang lainnya boleh. Seperti misalnya kita menamakan anak kita dengan nama para nabi atau nama para sahabat, kita berharap karena nama itu betul doa. Karena nama itu adalah doa, betul. Ya, kita berharap dengan nama itu dia akan menjadi seperti itu. Kalau kita namakan Abdul Razzaq,
hamba Allah yang maha memberi rezeki. Setidaknya nanti dia akan mewarisi sifat-sifat Allah, dia dermawan, dia mudah membantu berbagi kepada orang lain. Kan begitu Pak ya? Kita berharap itu. Kalau kita namakan anak kita dengan misalnya Abu Bakar misalnya, atau Umar bin Umar, biar anak kita seperti Umar, yang tegas dalam memimpin, yang akidahnya kuat, yang syaitan itu takut melihatnya karena keteguhan akidahnya, keistiqomahannya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka boleh. Ya, jadi kalau kita ingin menamakan nama kita dengan nama Allah, anak kita misalnya, maka sebaiknya dengan menambahi dengan kata-kata apa? Abdun. Ya, itu Pak ya. Jadi itu yang harus ditambah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua tadi bagaimana hukum berdoa bersama? Ya, apakah setiap selesai dari pengajian wajib ditutup dengan membaca doa bersama-sama? Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada kewajiban. Yang disunnahkan oleh Nabi SAW ketika kita menutup majlis, maka Nabi mensunnahkan agar masing-masing kita membaca sendiri-sendiri dengan membaca kafaratul majlis. Ya, setiap kita bertemu, berkumpul, pengajian intinya ada perkumpulan. Ya, apakah keluarga, pengajian, maka kita disunnahkan untuk dalam selesai dari perkumpulan itu untuk mensunnahkan membaca doa kafaratul majlis. Ini yang disunnahkan. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang disunnahkan. Adapun membaca, boleh gak kita misalnya dalam suatu pertemuan kita perintah atau kita harapkan ada orang yang membaca doa seperti ustadz atau siapa yang ditokohkan agar dia memimpin doa, ya, dan berdoa kemudian diaminkan oleh orang-orang yang lain. Maka jawabannya boleh, tapi tidak boleh dirutinkan. Jawabannya boleh, tapi bukan merupakan keharusan. Yang harus dilakukan setiap berkumpul, ada orang yang diharapkan untuk membaca doa dan semua kita mengaminkan. Maka jawabannya boleh, tapi tidak boleh dirutinkan. Karena merutinkannya butuh dalil. Ya, seperti misalnya, dan ini pernah dilakukan Nabi SAW, seperti misalnya Nabi diminta doanya oleh para sahabat, seperti misalnya Ummu Sulaim meminta agar Nabi mendoakan anaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu agar didoakan sama Nabi. Ya Rasulullah, doakan anak saya. Nabi berdoa kemudian diaminkan oleh ibunya Anas. Ini kedua bersama sebenarnya. Meminta orang agar berdoa dan kemudian kita aminkan. Ya, boleh apa tidak? Boleh pada asalnya. Tapi bukan berarti harus merupakan keharusan. Sehingga setiap kali kita bertemu, berkumpul, ya seakan-akan nggak serak, nggak afdol, ya tidak sah. Kalau itu tidak dipimpin doa oleh orang tertentu, kemudian kita mengaminkan semuanya. Ya. Kalau kemudian kita bertanya kenapa kepada ustadz misalnya, ya, maka pada asalnya berdoa itu adalah masing-masing. Karena kebutuhan kita dan kebutuhan orang lain berbeda-beda. Karena hajat kita belum tentu sama dengan hajat bapak, hajat saya belum tentu sama dengan hajat bapak. Sehingga pada asalnya perintah berdoa itu kata Allah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Dalam surat Ghafir ayat 60, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala langsung kepadaku. Astajib lakum. Maka saya akan mengabulkan, mengijabah doa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh gak kalau kita ingin selain kita berdoa sendiri, kita ingin meminta agar orang lain berdoakan kita? Boleh. Mana dalilnya? Banyak dalil. Ya, ini yang disebut dengan tawasul syar'i. Ini tawasul yang dibolehkan meminta doa agar orang soleh itu yang masih hidup. Tapi syaratnya apa? Masih hidup. Agar orang yang soleh yang masih hidup, dia mendoakan kepada Allah untuk kebaikan kita. Boleh apa tidak? Boleh. Mana dalilnya? Banyak dalilnya. Di antara disebutkan ketika ada seorang wanita yang hitam yang punya penyakit ayan. Sebagian para ulama mengatakan penyakitnya ayan, ada yang mengatakan kesurupan. Yang orang ini disebut oleh Abdullah bin Abbas ketika mengajarkan muridnya yang bernama Atha ibnu Abi Rabbah radhiyallahu anhuma. Di mana Atha mengatakan ala urika mura'atan min ahlil jannah. Maukah kamu wahai Atha muridku? Kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang sepupunya Nabi yang ulama. Ya. Di mana Abdullah bin Abbas mengatakan wahai Atha, maukah kamu kuberitahukan tentang wanita penghuni surga? Bala, iya ya Abdullah bin Abbas, saya mau. Siapa dia? Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan hadhihi imra'atun sauda
atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni usra wa inni atakashaf. Di mana wanita penghuni surga ini wahai Atha, dia wanita yang hitam yang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ingin menyampaikan keadaannya dan meminta doa kepada Rasulullah. Dia katakan, wanita ketika datang kepada Rasulullah, dia katakan, ya Rasulullah, inni usra wa inni atakashaf. Wanita yang hitam ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya aku ini punya penyakit, punya musibah usra ya Rasulullah. Ada mengatakan penyakit ayan. Sungguhnya aku berpenyakit ayan ya Rasulullah. Wa inni atakashaf. Dan aku akan membuka auratku wahai Nabi kalau penyakit ini menimpaku ya Rasulullah. Kalau itu kamu penyakit. Dia nggak sengaja, nggak sadar dia akan buka auratnya, dia malu. Dia wanita. Maka kemudian wanita ini mengatakan kepada Nabi, "Uda Allah Ta'ala li." Ya Rasulullah, tolong doakan. Saya doakan kepada Allah, berdoalah kepada Allah wahai Rasulullah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Maka Rasulullah mengatakan kepada wanita ini, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullah ta'ala ayyu'afiyaki. Wahai wanita, kata Rasulullah, kalau engkau mau bersabar dengan penyakit, dengan musibah yang Allah timpakan kepada kamu ini, maka ku jamin bagimu surga, kata Nabi. Tapi kalau engkau mau juga, kata Rasulullah, maka aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkan penyakitmu hari ini juga. Aku akan mendoakannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan wanita ini? Wanita mengatakan kepada Rasulullah, ya asbir ya Rasulullah. Kalau begitu aku akan memilih sabar saja ya Rasulullah. Kenapa? Gimana gak milih sabar? Karena Nabi jamin surga bagi orang yang terkena musibah kalau dia sabar dengan musibah. Subhanallah. Ini pahala sabar atas musibah yang menimpa kita. Maka dia milih sabar, tapi doakan ya Rasulullah, kalau penyakit itu datang kepadaku ya Rasulullah, aku tidak membuka auratku. Maka Nabi mendoakan ini. Kun wanita ini menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari hadis ini. Jangan Allah Subhanahu. Ini adalah dalil. Ini merupakan dalil kata para ulama bolehnya kita mendatangi orang soleh yang masih hidup untuk agar dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, sebagaimana sahabiah ini, sahabat Nabi ini, yang wanita ini berdatang kepada Rasulullah minta doa kepada Rasulullah SAW. Ya, karena pastinya orang yang soleh tentunya mana yang lebih akan mustajab doa kita? Ya, siapa yang akan lebih mustajab doa kita? Ya, tentunya adalah orang yang paling soleh di antara kita. Semakin orang itu takwa, semakin orang itu bertakwa kepada Allah, semakin dia taat, dia soleh, tentunya semakin besar potensi doanya akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Itu secara logika jelas, ya, sangat logis, ya. Sehingga Allah mengatakan kemuliaan orang itu semakin dia bertakwa kepada Allah, mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa? Siapa orang yang paling dimuliakan di antara kita, kata Allah? Allah mengatakan atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Semakin dia bertakwa, semakin dia akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Semakin doanya akan diijabah pastinya oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang datang kepada Nabi ketika hidup? Karena pasti mereka yakin Nabi doanya akan mustajab. Kan begitu Bapak ya? Gitu ya. Itu yang masih hidup tentunya. Baik, karena waktu sudah habis, jadi mohon maaf jika Bapak yang masih ada pertanyaan mungkin tidak mendapat kesempatan untuk pada kesempatan kali ini. Nanti mungkin bisa langsung ditanyakan, atau minggu depan bisa ditanyakan kepada Ustaz. Baiklah, kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.